Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Bianis, sang engineer Cubase tentunya, yang akan memberikan kalian konten-konten yang edukatif dan akan memberikan atau membocorkan semua rahasia-rahasia tentang mixing, mastering, recording, pokoknya semua tentang produksi musik. Jadi terus ikutin channel Ivan Bianis ini teman-teman. Kita seruput dulu kopinya. Oke, teman-teman, di sini aku mau menjawab pertanyaan lagi dari kolom komentar. Ada yang menanyakan seperti ini. Coba dibongkar atau dijelaskan gitu kan, apa aja yang dilakukan ketika mixing. Jadi per tracknya itu isinya apa aja, yang dilakukan apa aja. Kemudian nanti kalau ada bass atau grouping itu yang dilakukan di grouping itu apa aja gitu. Nah, ini menurutku pertanyaan yang sangat-sangat bagus yang perlu kalian ketahui gitu. Jadi nanti di sini aku mau menjelaskan secara general aja teman-teman. Jadi apa sih yang harus dilakukan per tracknya maupun per grupnya gitu. Jadi aku tidak akan menjelaskan terlalu panjang. Kalau nanti EQ tuh ngapain aja, kompresor tuh sedetail itu enggak. Tapi step-stepnya itu yang akan mau aku jelaskan. Nah, untuk nanti lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, nah nanti aku akan buatkan kontennya satu-satu secara khusus. Misalkan EQ sendiri, kompresor sendiri gitu. Jadi kalian tetap pantau terus channel ini biar kalian semakin profesional, asik, dalam produksi musik atau karya kalian gitu. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, langsung aja kita buka di projectnya. Nah, ini aku sudah ada satu project yang sudah selesai teman-teman. Aku sudah mixing mastering dan ini sudah rilis juga. Kalian bisa langsung cek videonya karena aku juga mengerjakannya sendiri. Video cover aku juga bikin teman-teman. Jadi kalian tahu prosesnya, kalian juga akan bisa mendengarkan hasilnya secara langsung gitu di channel ini juga. Kayak apa sih hasilnya ketika sudah hasil finalnya gitu. Jadi kalian bisa mengcompare antara sebelum terus prosesnya kemudian di hasil akhirnya gitu. Langsung aja cek di playlist video coverku teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini ada banyak sekali track, ada beberapa instrumen dan juga beberapa master group. Ini ada grup distorsi, ada grup piano, ada grup drum. Jadi aku selalu menggrouping instrumen-instrumen yang sekiranya bisa di grup gitu ya. Nah, ini aku anggap teman-teman sudah jelas di bagian ini tentang per track ataupun grouping gitu. Jadi aku hanya akan membongkar apa aja yang dilakukan per tracknya maupun di grupnya gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi apa sih yang harus dikerjakan di masing-masing track gitu. Nah, kita ke masing-masing track dulu. Jadi teman-teman, secara garis besar untuk per track itu ada 3 hal yang wajib aku lakukan biasanya. Ada 3 teman-teman. Yang pertama ada EQ, yang kedua ada kompresi, kemudian yang ketiga ada saturation. Nah, ini adalah tiga item atau 3 treatment yang wajib banget aku lakukan ketika mixing di per tracknya. Oke, jadi semua track ini misal ada lead vokal, ada piano, terus ada bass, ada gitar akustik, semuanya itu hampir sama. Ketiga treatment ini ada semua di masing-masing track itu. Mau instrumen, mau vokal sama aja gitu. Nah, jadi ketika kita buka misalkan di sini ada lead vokal. Nah, di sini pasti di sini ada kompresor, ada EQ gitu ya teman-teman. Nah, itu yang aku selalu lakukan. Nah, nanti ada saturation juga. Nah, ini saturasinya aku dapat dari si kompresornya ini. Jadi di sini sudah ada drive di sini sebagai dia mengangkat karakter dari si plugin ini. Jadi dia sudah membawa karakter ataupun coloring dari sini. Nah, jadi ini sudah satu plugin ini mencakup tiga-tiganya teman-teman. Kompresor,
paling kiri, kemudian di sini EQ, kemudian di sini juga ada saturasinya sekalian. Nah, nanti setelah ketiga ini sudah semuanya, baru yang selanjutnya itu opsional, teman-teman. Bisa kalian kalau membutuhkan de-esser ya dipasang de-esser. Kalau kalian butuh noise gate seperti ini, nah kita pasang noise gate. Tapi itu sekali lagi opsional. Ketika itu tidak dibutuhkan, ya aku tidak pakai itu. Kenapa kok harus pakai noise gate? Misalkan di sini untuk membersihkan bocoran-bocoran dari audio yang tidak kita inginkan, misalkan, barulah kita pakai noise gate. Kalau sumber audionya sudah bersih, ya udah nggak perlu pakai noise gate gitu. Tuh, nah terus opsional yang lainnya apalagi, misal kayak reverb dan delay ini. Ya kalau kita memang tidak membutuhkan reverb dan delay, ya udah ini nggak perlu ada gitu. Tapi justru yang perlu banget ada atau wajib ada itu tadi 3 itu, teman-teman. Ada kompresor, ada EQ, dan saturation. Semua, misalkan drum, kita buka di drum. Nah, di sini di mixing drumnya sama, teman-teman. Di sini ada kompresor, ada EQ, terus ada kalau diperlukan lagi ada sound effect-nya gitu. Nah, di sini kalau mau kalian pasang noise gate juga ada noise gate-nya gitu. Jadi sama, treatmentnya sama. Misal kita buka lagi apa ya? Gitar. Nah, gitar di sini sama. Di sini aku lakukan EQ, kemudian nanti ada saturasinya gitu. Kebetulan ini aku dari VST, jadi aku lakukan untuk kompresor, kemudian saturationnya itu di VST-nya. Nah, makanya kalau kita lihat waveformnya di sini itu dia sudah lumayan datar, teman-teman. Jadi tidak yang melonjak naik turun karena sudah ada kompresornya itu tadi. Gitu ya. Nah, terus misalkan apalagi di sini ada bass. Nah, bass sama, kita lakukan EQ di sini. Kemudian ada kompresor. Nah, kompresor di sini juga kita mengaktifkan rasionya, rasio. Kita mengaktifkan saturationnya. Ini karakter ini adalah saturation. Nah, jadi kompresor sekaligus saturation, dan ini adalah knob untuk seberapa besar saturasi yang kita mau kasih. Nah, semakin besar maka saturasinya semakin dapat. Nah, itu jadi tiga treatment yang wajib aku lakukan, dan mungkin juga bisa wajib kalian lakukan, teman-teman, di setiap project kalian. Per tracknya itu wajib ada EQ, oke, EQ, kemudian kompresor dan saturation. Jadi EQ itu untuk membersihkan frekuensi-frekuensi yang mungkin tidak diinginkan, ataupun untuk memunculkan potensi-potensi frekuensi yang sekiranya itu bisa di boost gitu. Jadi dua-duanya, sekaligus untuk membersihkan maupun untuk memunculkan gitu. Kemudian kompresi adalah untuk meratakan dinamikanya. Jadi tidak yang melonjak tiba-tiba keras, tiba-tiba kecil, enggak, tapi dia rapi lah, dinamikanya itu enak gitu. Kemudian saturasi itu untuk memunculkan karakter dari audio teman-teman, atau coloring lah, untuk mewarnai supaya audio kalian itu mempunyai karakter ataupun warna yang unik gitu. Jadi ketiga itu wajib banget, teman-teman. Itu untuk per tracknya. Oke, dicatat ya. EQ, kompresi, kemudian saturasi. Yang lainnya opsional. Kalian perlu EQ-nya ada 2 ataupun 3, silahkan. Kompresinya mau ada 2, mau ada 3, monggo. Kemudian nanti ada reverb delay, boleh juga. Masing-masing instrumen kadang ada yang butuh reverb delay, kadang enggak gitu kan. Kayak vokal itu biasanya oke lah, wajib ada reverb delay, wajib enggak juga sebenarnya gitu. Piano biasanya aku tidak ada reverb dan delay gitu. Jadi cuman EQ, kompresi, saturasi, udah gitu. Nah, itu untuk yang per tracknya ya, teman-teman. Semoga kalian jelas. Nah, kemudian apa aja yang dilakukan setelah per tracknya itu jadi? Setelah per tracknya itu jadi, misal kita sudah dengar teman-teman kayak gini. Nah, ini hasilnya kayak gini ya.
seperti itu teman-teman. Dari tadi kan belum denger tau kita. Nah, terus lanjut kita masuk ke masing-masing groupingnya teman-teman. Jadi apa aja sih yang biasanya dilakukan di grouping channel. Nah, sebelum masuk ke situ, ini aku kasih tips dulu teman-teman untuk gimana sih caranya ngegroup gitu. Apa yang perlu di grouping gitu kan. Nah, biasanya aku ngegroup itu sesuai dengan apa ya? Pengelompokan dari instrumen tersebut teman-teman. Jadi aku bisa bilang begini, misalkan semua vokal nih, vokal itu ya termasuk reverbnya, termasuk delaynya itu menjadi satu grup. Di sini ada master vokal. Nah ini ya, jadi ketika masternya aku mute, maka semua vokal akan termute. Ketika aku solo, maka semua track vokal akan ke solo gitu ya. Nih, termasuk efek-efeknya. Nah gitu. Kemudian biasanya lagi untuk piano dan pad itu aku jadiin satu grup. Nah di sini. Nah jadi ini piano aja. Gitu ya. Kemudian untuk drum dan bass itu biasanya menjadi satu grup. Nah di sini. Nah, itu menjadi instrumen pokoknya. Drum sama bass, pianonya di grup semua, vokalnya di grup semua. Kemudian yang lain-lainnya itu kayak gitar semua gitu. Jadi khusus untuk gitar nih, gitar distorsi. Nah, itu bisa di grup. Nah, untuk gitar akustik gitu karena dia tidak ada pasangannya, ya udah biarkan dia berdiri sendiri aja gitu nih. Atau boleh kalau kalian mau grup dengan gitar cleannya bisa aja mungkin gitu kan. Nih. Nah bisa aja. Jadi kalian merasa gitar cleannya ini lebih baik di grup aja sama akustiknya karena porsi mainnya juga hampir sama dari depan sampai belakang, ya udah di grouping aja gitu. Nah misalkan terus ada string. Nah ini per stringan kalian bisa grouping juga, misal ada 4 atau 5 string jadikan grup orkes. Nah kayak gitu. Jadi menurutku kalian lebih bisa ya teman-teman, kalian sudah paham untuk apa aja sih yang harus di grouping gitu. Dan itu sebenarnya bebas teman-teman, kalian mau ngegroup apa aja yang menurut kalian memang dibutuhkan gitu. Kalau kalian mau ngegroup drum, bass, kemudian sama gitar distorsi misalkan jadi satu grup, ya nggak masalah. Tapi kalian tahu tujuannya, kenapa sih aku ngegroup gitar distorsi dengan drum itu untuk apa gitu. Jadi kalian tahu tujuannya sendiri dan tahu konsepnya, ya udah nggak masalah gitu. Nah kemudian apa sih yang dilakukan di dalam sebuah grup channel dalam mixer gitu. Nah biasanya hal yang utama adalah untuk saturasi lagi teman-teman. Jadi saturasi lagi supaya lebih tebal lagi teman-teman. Misal kita buka di vokal. Ini vokalnya teman-teman seperti ini. Nah ketika kita buka di channelnya itu di sini ada saturasi lagi teman-teman. Nah ini ada coloring lagi. Dengan biasanya aku menggunakan plugin yang berbeda. Jadi biar karakternya itu tambah banyak, warnanya itu tambah banyak. Kalau tadi sudah dapat karakter dari kompresi di awal tadi sudah ada drive-nya. Nah di sini aku tambahin lagi dengan saturasi yang berbeda. Jadi warnanya semakin beragam gitu. Kalau tadi sudah merah, kuning, hijau, nah di sini aku nambahin ada biru, ada pink. Kayak gitu, contohnya kayak gitu. Jadi ini saturasinya bekerja seperti ini. Ini kalau tanpa saturasi. Nah sudah bagus sebenarnya karena kita sudah olah per channelnya tadi. Nah si saturasi ini hanya untuk menguatkan lagi teman-teman karakternya. Nah jadi lebih keluar.
Jadi karakter si vokalnya, warnanya itu jadi semakin banyak teman-teman. Pelanginya itu semakin beraneka ragam gitu. Nah inilah fungsinya dari coloring. Jadi itu di bass atau di master itu yang paling penting buat aku justru adalah coloring. Kemudian yang kedua adalah ngeglue atau mempersatukan semua track yang menjadi grupnya. Ini tadi kan ada lead vokal, ada delay, ada reverb gitu kan. Nah masing-masing dari ketiga channel ini itu aku lem lagi teman-teman di CD master grupnya menggunakan kompresor. Bebas, di sini aku menggunakan kompresor dari sini. Nih. Nah, jadi kompresor di sini, tugasnya kompresor di sini itu untuk mengelem semua tracknya tadi. Ada 3, ada lead vokal, ada delay, ada reverb. Nah ini dijadikan satu biar semakin match gitu, semakin kawin nih antara tiga track ini. Itu jadi si kompresor itu bertugas untuk itu. Itu misalkan di drum dan bass. Nah ini kan di drum dan bass. Nah kayak gitu ya. Nah ini juga sama teman-teman. Di sini ada saturator atau coloring lagi. Nih. Karena yang utama adalah itu teman-teman. Jadi saturation ini selalu aku lakukan di instrumen-instrumen yang memang harus ditonjolkan karakternya. Nah kita pilih di bagian yang rame deh. Nih, ini saturasinya sangat-sangat bekerja teman-teman. Ini kalau nggak pakai, ini kalau pakai. Nah, kerasa ya. Nah, kemudian sama kita glue antara drum dan bassnya itu kita lem lagi biar lebih erat lagi, biar lebih match lagi antara drum dan bassnya dengan kompresor. Di sini aku pakai ini apa aja sebenarnya. Di sini karena namanya aja sudah bass kompresor. Nah, jadi kan dia fungsinya memang ada di master bassnya. Nah, kita dengar. Ini kalau nggak pakai, ini off. Nah, ini kalau pakai. Nah, gitu ya. Jadi lebih nyatu lagi antara masing-masing instrumen yang kita grouping itu tuh lebih padat lagi, lebih rapi lagi gitu teman-teman. Nah, untuk fullnya atau untuk pembahasan lebih dalamnya tentang glue ini teman-teman, aku sudah buat videonya khusus. Nah, nanti aku akan upload, jadi teman-teman tungguin aja rilisnya si video itu tentang bagaimana caranya ngeglue atau ngelem di beberapa track atau instrumen yang kita grouping gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan videonya. Nah ini contoh lagi teman-teman, misalkan gitar distorsi ini ya. Nah di sini sama teman-teman, ada saturasi lagi. Bebas saturasinya itu mau pakai plugin apa aja bebas. Nah di sini ini saturasinya. Nih, namanya Saturn 2. Nah kemudian ada lagi oh ini untuk stereonya. Nah biasanya kita hajar dengan kompresor lagi untuk ngelem. Jadi misalkan kita kasih ini. Nah untuk ngelem kita kasih ini kan ada kompresornya. Nah kita pakai. Jadi makin menyatu lagi teman-teman gitu. Dan apapun itu, jadi untuk ngelem itu kompresor. Nah ini bocorannya itu teman-teman. Untuk ngelem itu gunakanlah kompresor.
untuk nge-glue itu gunakanlah kompresor. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti aku akan buatkan videonya khusus tentang glue kompresor. Jadi kalian tungguin videonya. Itu jadi teman-teman yang pokok di dalam setiap master atau setiap grouping itu adalah saturation dan glue kompresor. Nah, yang lain-lainnya opsional lagi. Kalau misal butuh di EQ lagi, kalian boleh EQ lagi. Di sini aku EQ lagi, teman-teman. Nah, ini untuk gitarnya tadi. Ini aku EQ lagi. Ini kalau nggak pakai. Ini kalau pakai. Nah, gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip, teman-teman. Apa yang dilakukan ketika di individu track ataupun di master track itu hampir sama, teman-teman. Ada kompresor, ada EQ, dan ada saturasi gitu. Nah, selebihnya itu opsional, teman-teman. Kalau teman-teman membutuhkan EQ lagi misalkan, kalian bisa pasang EQ. Kalau kalian membutuhkan reverb delay, kalian bisa pasang itu. Jadi itu sebenarnya kebebasan teman-teman gitu. Jadi tidak ada patokan, oh harus ini, harus sama itu, harus sama dengan yang si A, harus sama dengan si B. Enggak. Kalau datanya sudah bagus, kadang aku juga tidak melakukan apapun, teman-teman. Contoh misalkan di piano tadi, nih di track piano yang individu ini. Nah, ini aku cuman EQ aja, teman-teman. Nah, tidak ada kompresor, tidak ada saturation misalkan gitu. Tapi aku hanya lakukan misalkan di masternya gitu, aku pakai kompresor di masternya gitu. Boleh-boleh aja, tapi di individunya itu nggak ada kompresornya gitu. Karena apa? Karena datanya dinamikanya sudah bagus, karakternya sudah dapat. Ya udah, jadi jangan termindset bahwa plugin itu harus sama semua, harus ada semua. Enggak. Misal kayak tadi string, kan aku kasih tunjuk tadi string itu masternya banyak nih pluginnya, ya kan? Nih. Nah, tapi sebenarnya di masing-masing tracknya dia nggak ada apa-apanya, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi jangan termindset untuk plugin. Kalau datanya sudah aman ya udah. Kalau kalian tidak ada tujuan masang plugin, ya jangan asal pasang gitu. Nah, ini semuanya berjalan apa adanya, teman-teman. Aku hanya lakukan di master groupnya atau di grouping channelnya. Jadi tidak semuanya harus sama memang, tapi yaitu tadi landasannya adalah kompresi, EQ, dan saturation gitu. Nah, itu teman-teman, itulah jawaban untuk apa sih yang dilakukan ketika mixing di per tracknya maupun di master grupnya. Nah, semoga ini membantu dan menjawab pertanyaan kalian. Coba kalian praktekkan itu tadi, kalian menggunakan yang pasti itu tadi ada 3 ya, teman-teman. Ada saturation, EQ, kemudian kompresor. Di grupnya sama, ada glue kompresor, kemudian ada saturation. Kalau perlu EQ, kita EQ lagi. Kalau enggak, ya udah enggak usah. Gitu. Yang lainnya itu opsional. Gitu, teman-teman. Jadi selamat mencoba dan selamat mempraktekkan. Semoga kalian jelas, dan khususnya untuk teman-teman yang baru saja memulai, nggak tahu sama sekali nih gimana caranya mixing dan apa yang harus dilakukan pertama kali gitu kan. Nah, ini mungkin lebih tepatnya ke teman-teman yang baru aja mulai untuk belajar mixing dan mastering gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Pasti aku akan bales, pasti aku akan buatkan videonya gitu. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Sampai jumpa teman-teman. God bless you.